Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu tajwid ya. Yang kedua yaitu mim sukun. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu ya, kita ketahui dulu bahwa bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Kemudian di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Jadi mim sukun ini apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi di Al-Qur'an itu jika ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah, maka akan memiliki hukum 3 ya, hukum tajwid 3. Hukum 3 itu apa saja? Nah, yang pertama adalah ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah idgham mimi. Kemudian yang ketiga adalah idhar syafawi. Kemudian kita pelajari dulu di hukum yang pertama ini ya. Jadi di sini ada ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi itu hanya memiliki satu huruf ya, yaitu ba. Nah, di sini penjelasannya adalah apabila ada mim yang disukun bertemu dengan huruf ba, itu maka hukumnya dinamakan dengan ikhfa syafawi. Kemudian cara membacanya disamarkan 2 harokat. Di sini saya mengasih contoh lafal tarmihim bihijaratin. Nah, di sini ada mim bertemu dengan huruf ba ya. Kemudian di sini ada catatan bahwa terpisah ataupun sambung. Jadi maksudnya adalah mim dan ba ini baik terpisah seperti ini yang saya contohkan ataupun bersambung ya. Jadi mim sama ba nanti bersambung dalam satu kalimat ya. Di sini dijelaskan di bawahnya bahwa satu kalimat ataupun lain kalimat. Nah, di sini pokoknya kalau ada mim yang disukun baik itu bersambung atau tidak bersambung ya, satu kalimat maupun 2 kalimat seperti yang saya contohkan di sini adalah lafaz tarmihim sendiri, kemudian bihijaratin sendiri. Ini terdiri dari 2 kalimat. Nah, itu dinamakan dengan bacaan ikhfa syafawi. Cara bacanya disamarkan 2 harokat. Contohnya tarmihim bihijaratin. Nah, itu ya. Kemudian di pembagian hukum mim sukun yang kedua di sini ada idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Nah, idgham mimi adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka bacaan ini dinamakan dengan idgham mimi. Kemudian didengungkan 2 harokat ya cara bacanya. Jadi dia berdengung sepanjang 2 harokat. Kalau tadi kan disamarkan 2 harokat, kalau idgham mimi ini berdengung 2 harokat ya. Di sini saya kasih contoh walakum ma fil ardi. Nah, di sini ada mim bertemu dengan huruf mim. Walakum ma fil ardi. Kemudian idgham mimi ini dinamakan juga dengan idgham mutamasilain. Kenapa kok bisa dinamakan dengan idgham mutamasilan? Karena dia memiliki kesamaan yaitu dalam hal makhrajnya, jenisnya, dan juga sifatnya. Jadi karena adanya kesamaan inilah idgham mimi dinamakan juga dengan idgham mutamasilan ya. Kemudian seperti tadi masih baik itu satu kalimat maupun lain kalimat bersambung mau tidak. Pokoknya kalau ada mim yang mati, mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka itu hukum bacaannya dinamakan idgham mimi. Cara membacanya harus didengungkan 2,5 harokat. Seperti contoh, walakum ma fil ardi. Seperti itu ya. Kemudian di pembahasan yang ketiga yaitu hukum mim sukun, yang ketiga adalah idhar syafawi. Nah, idhar syafawi ini adalah apabila ada mim sukun atau mim yang mati seperti ini bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba ya. Karena mim ada di idgham mimi dan ba ada di ikhfa syafawi. Jadi selain mim dan ba ini semuanya adalah
hukum bacaannya idhar syafawi, begitu ya. Kemudian idhar syafawi ini cara bacanya haruslah jelas di bibir ya. Jadi seperti namanya, idhar adalah jelas, asy-syafawi adalah di bibir. Jadi bacaan ini harus pengucapannya harus jelas di bibir. Kemudian contohnya di sini saya contohkan lafal falahum ajruhum. Nah, di sini tidak boleh dipantulkan ya. Falahum ajruhum. Nah, itu tidak boleh. Juga tidak boleh didengungkan. Falahum ajruhum. Itu juga tidak boleh. Kemudian tidak boleh diputus. Falahum ajruhum. Nah, itu tidak boleh. Jadi dibaca seperti biasa, semuanya jelas dan bersambung ya. Falahum ajruhum. Falahum ajruhum. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, demikianlah pembahasan kita pada hukum tajwid yang kedua, yaitu mim sukun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.